once kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan langsung aja gitu. Tapi mungkin terserah moderator ya, nanti silahkan diatur gitu. Oke, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya di Jumat menjelang weekend ini gitu. Saya minta izin untuk share screen. Sebentar. Semoga terlihat ya. Oke, semoga terlihat teman-teman. Jadi untuk sebentar. Sepertinya ada ini. Nah, semoga terlihat ya. Jadi perkenalkan, nama saya Monik. Betul seperti yang sudah tadi disampaikan, saya sekarang sedang bekerja gitu ya sebagai Head of Marketing di Assembler. Assembler ini tuh apa sih gitu ya? Assembler ini merupakan sebuah perusahaan startup kita di Bandung tempatnya, yang memang fokus untuk mengembangkan aplikasi platform yang bergerak di dunia teknologi augmented reality gitu. Nah, pasti sebelum mengenal kata augmented reality ini menjadi salah satu teknologi yang lumayan baru di kalangan orang-orang Indonesia terutama gitu. Mungkin di kawasan Southeast Asia, di Western countries, bahkan di US, augmented reality ini sudah familiar lah ya untuk bisa diimplementasikan di berbagai sektor. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, it's still quite new. This technology is still quite new, masih baru, di mana dibutuhkan sebuah pemahaman yang komprehensif gitu ya, yang bisa disediakan oleh provider-provider seperti Assembler ataupun company lain yang bergerak di bidang augmented reality seperti itu. Nah, karena tema hari ini spesifik untuk pendidikan, jadi sebetulnya saya ingin berangkat dulu dari pengertian augmented reality itu sendiri gitu. Nah, augmented reality itu apa sih gitu? Nah, augmented reality merupakan sebuah teknologi teman-teman gitu ya, sebuah teknologi yang termasuk kategori immersive technology, di mana teknologi ini memungkinkan kita sebagai user atau penggunanya itu untuk menikmati objek yang tiba-tiba muncul di kehidupan realita kita melalui smartphone ataupun gadget kita gitu. Jadi sifat dari augmented reality ini ketika kita memproyeksikan smartphone gitu ya, memproyeksikan kamera smartphone atau yang ada di mobile gadget kita, tiba-tiba kita memungkinkan untuk menikmati objek virtual tambahan yang seakan-akan jadi real gitu, yang seakan-akan blended bergabung ke dalam kehidupan realita kita. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan virtual reality? Pasti virtual reality ini menjadi sebuah kata ya, sebuah kata yang lebih familiar dibandingkan augmented reality karena memang kehadiran dan juga eksistensi virtual reality memang lebih baru, lebih lama dibandingkan augmented reality gitu. Nah, perbedaannya adalah ketika virtual reality itu membutuhkan sebuah alat ya, sebuah alat yang lumayan kompleks gitu dan lumayan pricey juga. Itu berupa kacamata ya, kalau misalnya teman-teman tahu ya pernah gitu main ke Game Master atau kemanapun itu pasti sudah tidak asing lah dengan yang namanya kacamata Oculus gitu. Nah, kacamata Oculus ini memang memungkinkan teman-teman ataupun pengguna untuk menggantikan menggantikan visualisasi di kehidupan nyata dengan visualisasi baru gitu, visualisasi digital yang baru melalui kacamata tersebut. Nah, perbedaannya adalah di situ. Jadi ketika augmented reality itu sifatnya hanya menambahkan objek 3D, menambahkan objek virtual ke dalam kehidupan realita kita dan sifatnya itu berbaur gitu ya. Kalau virtual reality itu sifatnya replacing totally. Jadi menggantikan secara keseluruhan dari visualisasi kita terhadap kehidupan nyata kita tergantikan 100% dengan visualisasi digital yang ada di alat Oculus tersebut gitu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah augmented reality ini merupakan proses dari penambahan konten-konten virtual ke kehidupan nyata kita gitu. Jadi pengguna kita itu dapat merasakan dan dapat juga experience virtual content di kehidupan kenyataan kita gitu. Jadi sifatnya nge-blending. Kalau teman-teman lihat ini di videonya, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba ada garis merah ini ya.
Jadi aku minta maaf nih kalau misalnya ini ternyata kesalahan aku gitu ya. Sorry. Jadi ini sebetulnya uh, sebuah ilustrasi, ini memang direkamnya juga memakai aplikasi dari assembler gitu ya. Jadi ini ilustrasi di mana surface tertentu ini di rumah gitu ya, di rumah ketika kita proyeksikan handphone kita, objek-objek virtual tuh muncul dan ngeblend dengan kehidupan reality kita seperti itu. Oke. Nah, intinya, are you aware of augmented reality in your reality? Apakah teman-teman sendiri ketika sudah memahami augmented reality itu apa, sudah sadar belum sih kalau misalnya teman-teman tuh dalam kehidupan sehari-hari itu sudah mengadopsi augmented reality? Nah, sesimpel Instagram filter, pasti teman-teman tahu kan ya Instagram filter gitu ya, yang bisa ada bintik-bintiknya, cewek-cewek pasti suka yang tiba-tiba wajahnya jadi ada bunga-bunganya gitu dengan tambahan lighting segala macam. Nah, itu merupakan salah satu implementasi augmented reality yang paling sederhana yang bisa kita temukan gitu di kehidupan sehari-hari. Nah, salah keduanya itu adalah gamifikasi. Gamifikasi ini bisa Pokemon Go kalau teman-teman pernah coba, pernah main gitu ya, pasti pernah ya tahu tentang Pokemon Go. Nah, itu merupakan salah satu implementasi augmented reality untuk dunia gamifikasi ataupun gamifications gitu. Jadi untuk sesuatu yang sifatnya entertainment. Nah, ini di sini ada gambar ya, anjing di kehidupan nyata bertemu dengan dinosaurs yang diproyeksikan melalui aplikasi assembler dengan fitur augmented reality-nya seperti itu. Jadi bisa sebegitu realnya ketika augmented reality ini diproyeksikan ke dunia nyata kita gitu. Seakan-akan ngeblend dan satu size kan dengan anjingnya gitu. Oke. Nah, tentang augmented reality sendiri. Oke, sebentar. Kayaknya lowbat deh. Ada charger. Oke. Nah, sorry. Jadi setelah kita mengetahui gitu ya, awalnya augmented reality itu pengertiannya seperti apa. Terus ternyata implementasi dalam kehidupan sehari-hari, kalau teman-teman sadari, pasti cewek-cewek di sini suka pakai Instagram gitu-gitu ya. Nah, Instagram filter, gamifikasi Pokemon Go, ataupun hal-hal yang berbau dengan penambahan objek, itu bisa menjadi sebuah bentuk manifestasi awal gitu dari augmented reality itu. Nah, sebetulnya yang menjadi pertanyaan adalah terus masa depan augmented reality ke depannya tuh gimana sih gitu. Karena kita tahu bahwa augmented reality kan terkenal dengan yang namanya kemampuan teknologi yang memungkinkan untuk digunakan hanya untuk sektor-sektor hiburan, games, hiburan-hiburan seperti itu ya. Nah, ternyata the future of augmented reality itself is very wide gitu ya. Jadi selain gaming, itu ternyata ada kemungkinan-kemungkinan AR itu difungsikan untuk film dan TV di dunia sosial media seperti Instagram gitu ya atau Snapchat gitu. Terus selanjutnya itu ada di classroom ataupun education dan yang selanjutnya adalah navigation gitu. Nah, kita mengetahui bahwa sesuai dengan bahasan hari ini augmented reality untuk pendidikan, kita mengetahui bahwa classroom education ataupun pendidikan itu memegang sebuah potensi yang sangat-sangat besar di dunia augmented reality gitu. Jadi dengan menduduki 41%, kita bisa melihat bahwa chance augmented reality untuk bisa diadopsi ke dunia pendidikan itu sangat-sangat tinggi gitu konversinya. Nah, selanjutnya berarti pertanyaan ataupun challenge yang muncul ketika kita berbicara untuk menghubungkan dunia pendidikan dan augmented reality adalah it could be an idea for digitalizing education and training start with augmented reality gitu. Nah, hal itu pun sebuah itu didasari oleh fakta sebetulnya. Kenapa kok pendidikan tadi menduduki peringkat keempat akan potensi dari penggunaan augmented reality ini sendiri. Nah, ternyata berdasarkan fakta nih teman-teman, berdasarkan fakta di Global Education Technology Expenditure gitu ya, memang immersive technology yang di immersive indikatornya adalah ini, ada diagram ini kan. Jadi ketika AR dan VR itu tuh disandingkan dengan AI, dengan robotics ataupun bahkan blockchain gitu ya.
presentasi progresnya itu paling tinggi ada di AR dan VR, karena AR dan VR ini ternyata berdasarkan fakta sangat-sangat mudah dan sangat-sangat sangat-sangat prospektif gitu untuk diaplikasikan ke dunia pendidikan. Nah, optimizing dari AR di dunia pendidikan ini tuh termotivasi, didorong oleh pertama, sudah ada need of urgency untuk para guru itu didukung proses pembelajaran, belajar mengajar di kelas itu menggunakan teknologi yang bisa yang bisa turut mendukung mereka dalam memvisualkan mata pelajaran untuk deliver, untuk membawa mata-mata pelajaran mereka ke arah yang lebih interaktif dan juga lebih informatif seperti itu. Dan yang kedua, motivasi kedua, faktor kedua, kenapa pendidikan itu sangat-sangat penting untuk kita mulai optimalisasi di AR-nya adalah yang kedua, the emerging trend of distance learning. Kita tahu ya, sekarang aja seminar kita nggak ketemu langsung kan, gitu. Jadi webinar yang sifatnya Zoom itu tuh sangat-sangat rapid, di mana lama-lama juga akan bosen kan ya, kayak nggak ketemu sama guru, nggak ketemu sama teman-teman, itu bisa menimbulkan rasa kebosanan kita gitu terhadap proses belajar mengajar ataupun di distance learning ini. Nah, jadi guru-guru, edukator ataupun kita yang memang punya tugas untuk mendidik, kita harus mencoba berinovasi untuk kemudian untuk kemudian menjadikan distance learning ini tidak membosankan seperti itu. Dan yang ketiga, latest technological developments that can support a visual based learning experience. Jadi sekarang saatnya lah kita berganti, orang-orang mulai berpikir bahwa sekedar buku statis ya, 2D image itu tuh tidak yang printed gitu ya, itu kurang bisa menstimulasi kreativitas dan juga daya imajinasi anak. That's why edukator, guru-guru di seluruh dunia sekarang sedang mencari sebuah inovasi baru untuk kemudian memvisualkan mata pelajaran mereka ke cara yang lebih interaktif dan informatif gitu. That's why this graphs gitu ya, grafik ini sangat-sangat menunjukkan angka yang sangat tinggi terutama untuk immersive technology yaitu AR dan VR. Seperti itu. Nah, lalu role of augmented reality di edukasi ini apa sih gitu. Kita tahu sekarang betapa pentingnya. Kita tahu sekarang fakta yang mengatakan bahwa wow, it could be so much things gitu to do with augmented reality in education. Tapi role-nya apa? Pertama, role-nya itu menjadi sebuah alternatif untuk membuat pengalaman pembelajaran yang berbasis visual based gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini nanti misalnya ya ada yang pengen jadi guru ataupun apa gitu, pembelajaran dengan berbasiskan visual itu sangat-sangat penting teman-teman. Jadi ketika kita berusaha untuk menjelaskan mata pelajaran ataupun subjek tertentu ke anak-anak, we make sure that students ataupun anak didik kita itu memahami sepenuhnya tentang apa yang kita coba untuk jelaskan melalui objek-objek visual yang nyata tentunya. Yang kedua itu has been used to complement a standard curriculum. Di sini kata kuncinya adalah complement. Gitu. Jadi peran dari augmented reality ini bukan menggantikan, tapi justru untuk melengkapi gaya belajar gaya belajar yang konvensional, yang gaya belajar kayak gini nih, ceramah gini gitu ya. Nah, AR itu memiliki peran untuk mengkomplement. Jadi ketika guru-guru ataupun teman-teman menjelaskan sesuatu ke audiens, itu teman-teman bisa menggunakan AR sebagai pelengkap gitu untuk kemudian menunjukkan bagian-bagian tubuh yang lebih real gitu ya. Seperti ini di gambar sebelah kanan ini anak-anaknya menggunakan marker dan juga menggunakan assembler dan sangat senang gitu ketika menemukan objek-objek yang muncul secara tiba-tiba di gadget mereka seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu ada textbooks, flashcards, and other educational reading material contain embed markers. Nah, ketika si anak ini nih, adik-adik kecil ini nge-scan gitu ya. Nah, gambar-gambar yang ada di kertas itu namanya marker, teman-teman. Gitu. Jadi ketika anak-anak itu nge-scan markernya, nge-scan gambarnya di aplikasi AR apapun itu akan muncul kan objek-objek virtualnya seperti itu. Nah, role dari augmented reality di dunia pendidikan bisa ke arah textbooks, flashcards gitu ya, atau other educational reading material seperti itu. Dan yang terakhir, role of augmented reality in education, kita bisa membuat sebuah AR lab classes gitu ya, lab classes. Jadi kita memungkinkan anak-anak didik kita untuk kemudian bisa merasakan atau berinteraksi dengan 3D models dari anatomi tubuh manusia, bahkan hewan gitu ya, dan juga tanaman seperti itu. Nah,
Lalu AR implementation-nya apa? Kita tahu perannya, kita tahu pengertiannya, kita tahu urgensinya. Lalu implementasi realnya itu seperti apa sih gitu. Nah, AR implementation-nya bisa berbentuk pertama cosmic discoveries through augmented reality. Nah, cosmic ini kan kayak ya, space gitu ya, alam semesta. Jadi memang ada isu-isu ataupun mata pelajaran yang sangat-sangat general untuk diimplementasikan ke teknologi augmented reality. Nah, salah satunya adalah STEM. Teman-teman kalau misalnya ada yang udah tahu STEM gitu ya, science, technology, and juga mathematics. Nah, STEM ini tuh sangat-sangat populer ketika digaungkan gitu ya, bahwa STEM ini tuh menjadi sebuah subjek yang sangat-sangat bagus untuk divisualkan melalui augmented reality gitu. Nah, lalu yang kedua, card games atau AR books that educate and develop logical thinking gitu. Nah, ini ada salah satu contoh. Sebentar. Ini adalah salah satu contoh. Sebentar ya. Sepertinya tertutup tadi. Oke, sampai di sini. Semoga terlihat ya. Oke, sorry. Jadi AR implementation ini juga bisa berbentuk diimplementasikan ke card games ataupun AR books that educate and develop logical thinking. Di sini ada salah satu contoh yang sudah assembler coba buat gitu ya, AR books, di mana ketika cover buku ataupun isi di dalam bukunya itu di-scan, itu bisa memunculkan objek-objek virtual yang bergerak juga, animated gitu ya, animated. Nah, apa ya? Jujur gitu ya, teknologi ini sangat mampu untuk mengoptimalkan dan mengasah imajinasi dan juga logical thinking dari anak-anak seperti itu. Jadi ketika mereka mendapatkan pemaparan materi di buku tersebut, mereka pun bisa langsung membayangkan hal-hal yang tergambar gitu secara real, bahkan bergerak. Jadi kayak daya tangkap mereka tuh lebih tertarik terhadap konten mata pelajaran tersebut gitu. Oke. Nah, selanjutnya implementation-nya ketiga itu ada augmented reality for medical students and school children. Nah, ini ada salah satu ini ya, ada salah satu contoh gitu. Ini ada human bodies gitu ya, anatomi tubuh manusia. Ketika diproyeksikan ke surface tertentu, ketika kita klik next, kita zoom in, kita perbesar. Nah, ada infonya juga gitu ya. Nah, ketika kita lihat bagian-bagiannya, kita juga bisa mencocokkan dengan deskripsi penjelasan dari setiap lapisan tubuh manusia itu. Jadi betul-betul per part gitu. Nah, biasanya ketiga implementasi ini tuh sangat-sangat populer. Yang pertama itu ada medical students gitu ya, karena memang kebutuhan orang-orang di latar belakang medis kan membutuhkan sebuah visualisasi yang nyata ya. Nah, itu sangat-sangat terbantu dengan teknologi augmented reality. Begitu juga dengan AR books dan juga yang pertama tadi di bidang kosmik ataupun space gitu ya. Karena kan sangat-sangat jarang nih ya gitu ya orang-orang yang bisa ngasih dokumentasi langsung tentang alam semesta, misalnya planet-planet ataupun rotasi bumi dan segala macam. Nah, that's why these three topics very popular to be implemented and visualized through AR, through augmented reality seperti itu. Nah, lalu area of subject di edukasi apa aja nih yang bisa diimplementasi di augmented reality dalam teknologi augmented reality? Dimulai dari arsitektur, engineering, geografi, biology, physics ya aku lupa masukin. Terus ada medical juga, geometrical and mathematical, bahkan sampai defense training institutions itu bisa diimplementasikan atau divisualisasikan melalui augmented reality teman-teman gitu. Jadi all subjects gitu ya, seluruh mata pelajaran yang memang butuh visualisasi seperti di kiri ini ya, mbaknya ini nyoba tadi ada bangunan, ini arsitektur, terus di sini juga ada engineering gitu ya. Kita waktu itu ngerjain project untuk Pertamina gitu. Jadi bisa dilihat oh struktur dari kapal kilang minyak tuh seperti apa gitu ya, anatomi kodok tuh seperti apa untuk pelajaran biologi seperti itu. Nah, lalu ini bagian yang tidak kalah penting. Benefitnya apa sih gitu ya? Benefitnya dari kalau yang bisa saya simpulkan dari beratus-ratus benefit yang ada kalau teman-teman searching gitu ya tentang benefit of AR, sebetulnya saya sebagai orang yang sudah mendalami teknologi ini gitu ya,
di Assembler itu menemukan 4 benefit yang bisa kita raih ketika kita menggunakan teknologi augmented reality untuk pendidikan. Pertama itu kita bisa memvisualkan sesuatu dengan cara yang lebih mudah. Karena kita percaya bahwa make concrete the abstracting itu adalah misi utama Assembler gitu. Jadi kita ingin membantu teman-teman untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang lebih konkret melalui visualisasi, animasi, 3D objects, dan augmented reality. Dan yang kedua, itu ada eliminate language barriers. Teman-teman pernah nggak sih kalau misalnya ngejelasin sesuatu nih ke temennya, tapi temennya nggak ngerti-ngerti kalau kita jelasin. Nah, itu juga ternyata merupakan sebuah challenge ataupun isu yang dihadapi oleh edukator-edukator di seluruh dunia. Ketika dia berusaha menjelaskan mata pelajaran, ada aja gitu yang nggak nangkep. Nah, that's why we try to teknologi augmented reality ini try to eliminate the language barriers karena we spoke through image, we spoke through picture gitu. A picture is worth 1,000 words gitu. Yang ketiga adalah higher researcher scope. Jadi ketika AR ini menjadi sebuah alat yang sangat-sangat multipurpose, bisa digunakan di segala macam bidang, itu dapat menstimulasi orang-orang untuk kemudian bereksplorasi melalui objek-objek yang ada gitu. Melalui project-project yang kemudian objek-objek 3D yang kemudian bisa di-animated, yang bisa inline dengan mata pelajaran, dan itu sungguh tidak terbatas teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mencari sumbernya di internet gitu ya. Lalu yang keempat, increase engagement in things. Kita nggak bisa bohong ya, kalau misalnya nonton nih misalnya, ngeliat presentasi, pasti sangat boring kan kalau misalnya sifatnya itu hanya tulisan dan nggak ada gambar sama sekali. So, dengan adanya visualisasi, apalagi visualisasinya bergerak ya gitu, bisa di zoom in, zoom out, dan derajatnya pun bisa kita rotate gitu ya 350 derajat, itu bisa increase engagement baik dari orang yang kita jelaskan mata pelajaran tersebut maupun kita sendiri gitu. Kita pun jadi tertarik kan untuk bisa mempelajari objek tersebut. Kita menjadi tertarik untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Nah, ini ada gambar, ada video yang memang menjadi sebuah built-in subjects yang ada di Assembler Edu gitu ya. Jadi ini anatomi tubuh kodok, anatomi tubuh katak. Jadi ketika teman-teman klik next, itu muncul layer-layer bagian tubuh katak yang baru dan terdapat deskripsi di box warna biru di pojok kiri ini gitu. Jadi betul-betul memungkinkan teman-teman nggak perlu bedah katak lagi ya, nggak perlu ngebedah katak lagi, kasihan gitu ya untuk mengetahui organ-organ tubuh katak itu seperti apa, tapi cukup dengan memproyeksikan itu melalui smartphone ke surface tertentu, ke meja, ke lantai, ataupun kemanapun itu, bisa lihat katak in real size, in a real picture of its anatomy. Seperti itu. Nah, tapi challenge-nya adalah augmented reality itu terkenal dengan teknologi yang mahal, teman-teman. Teknologi yang mahal, terus nggak fleksibel, harus punya handphone dulu, gitu ya. Harus ngerti programming dulu, karena it's quite difficult to understand. The whole process of creating augmented reality is known as a complicated process, gitu. Nah, tapi melalui Assembler Edu kita menyediakan sebuah solusi, gitu, karena kita tahu ya bahwa augmented reality ini menjadi sebuah teknologi yang sangat-sangat prospektif, tapi orang-orang jadi reluctant, jadi ragu untuk belajar karena kesulitan memahami tentang program, nggak bisa basic Blender ataupun bikin-bikin objek 3D gitu ya, dan juga pasti costly gitu, mahal, terkesan mahal. Nah, that's why kita launch satu aplikasi yang memang spesifik untuk memperkenalkan edukator ataupun siapapun yang mau belajar tentang augmented reality dan digunakan ke dunia pendidikan yang namanya Assembler Edu gitu. Oke, nah untuk bahan perkenalan nih singkat tentang Assembler Edu, saya sebenarnya sudah menyiapkan satu video gitu ya, video perkenalan tentang Assembler Edu itu sendiri. Dan jangan khawatir teman-teman, ini aplikasinya gratis. Silahkan di-download dan juga mencoba gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, nih ada modelnya ini memproyeksikan hutan gitu ya. Ada gajah, ada singa, dan teman-teman bisa membuat itu sendiri sekarang gratis di aplikasi Assembler Edu. Gitu. Nah, jadi Assembler Edu itu apa sih gitu ya? Dengan background tadi, augmented reality itu apa, dan ternyata augmented reality bisa di-amplify di kehidupan kita sehari-hari, terutama di dunia pendidikan. Nah,
Assembler Edu ini adalah sebuah platform yang kita ciptakan untuk kemudian mengakomodir para edukator ataupun para orang tua gitu ya, ataupun para masyarakat gitu, masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri, untuk kemudian mengaplikasikan augmented reality secara spesifik di dunia pendidikan untuk bisa membuat pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan informatif. Jadi kita berangkat dari sebuah misi untuk menjadi sebuah platform augmented reality di dunia pendidikan yang paling yang pertama gitu, menjadi sebuah platform utama yang memang bergerak di dunia pendidikan berbasiskan augmented reality gitu. Ini ada salah satu ilustrasi kalau misalnya teman-teman udah download Assembler Edu nih, ada satu subjek ataupun topik yang teman-teman sudah bisa coba, yaitu anatomi struktur jantung manusia. Di situ teman-teman juga bisa bikin objeknya sendiri nanti di fitur-fitur editor, nanti saya akan coba jelaskan gitu. Jadi sekali lagi Assembler Edu ini gratis teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran untuk mencoba gitu ya, mau bikin project augmented reality sendiri, kemudian nunjukin ke keponakannya, ke teman-teman itu silahkan boleh. Nah, how does Assembler work? Nah, ternyata kita gitu ya sebagai company penyedia atau provider platform augmented reality sadar bahwa selain augmented reality yang bisa multi-purpose, multiguna, kita pun harus mulai memfokuskan diri kita ke dunia pendidikan. Karena selain kita melihat potensi, ternyata dunia pendidikan pun sudah betul-betul membutuhkan gitu ya, sudah haus akan teknologi augmented reality ini sendiri. Nah, jadi selain Assembler Edu, sebetulnya kita sudah meluncur 2 platform sebelumnya. Yang pertama itu ada Assembler saja, gitu ya, Assembler Apps, dan ini mobile based, jadi teman-teman yang memakai Apple ataupun Android bisa mendownloadnya juga. Dan yang kedua itu ada Assembler Studio. Nah, agak berbeda nih dengan Edu ataupun Assembler biasa. Assembler Studio ini merupakan sebuah software yang bisa diinstal di desktop, sifatnya di laptop ataupun di PC, gitu. Jadi Assembler Studio ini memungkinkan teman-teman nih yang sudah misalnya penasaran nih untuk bisa import atau ekspor objek 3D sendiri dari sumber-sumber di luar Assembler gitu ya, di luar perpustakaan objeknya Assembler, itu bisa melakukan ekspor dan impor melalui Assembler Studio gitu. Terus bisa melakukan proses-proses editing project AR yang lebih kompleks di Assembler Studio ini gitu. Barangkali kalau misalnya di handphone tuh kan ada keterbatasan screen gitu ya, kurang besar screen-nya. Nah, melalui Assembler Studio kita mengakomodir itu. Ketiga, Assembler Edu itu memang menjadi sebuah platform yang kita gagas di tahun kemarin. Kita baru meluncur di tahun 2020 kemarin, bertepatan dengan distance learning karena COVID gitu ya. Kita memang memainkan momentum itu di mana guru-guru ataupun orang tua yang mengajarkan anak-anak di rumah ataupun di sekolah membutuhkan nih learning tools yang baru gitu melalui Assembler Edu. Gitu. Nah, fitur-fiturnya apa aja sih Kak? Gitu ya. Nah, fitur-fiturnya adalah yang pertama itu ada ready to use content. Gitu. Ketika teman-teman download, membuka akun gitu ya, mendaftarkan diri, nah teman-teman sudah bisa menikmati fitur-fitur ini. Fitur pertama itu adalah topik mata pelajaran gitu. Nah, kita memang sadar bahwa gini, ketika kita menyediakan sebuah platform AR ke masyarakat gitu, kita pun harus turut mengedukasi dan juga memberikan contoh project AR yang proper itu seperti apa sih gitu kan. Jadi kita nggak serta-merta hanya menyediakan platform dan nyuruh orang-orang untuk bikin sendiri deh gitu mata pelajarannya. Kita udah nyiapin template-nya, kita udah nyiapin tutorialnya, kita udah nyiapin objeknya, silakan bikin sendiri dan upload sendiri gitu. Nah, kita sadar bahwa kita perlu untuk menstimulasi kreativitas guru-guru ataupun bahkan kreativitas masyarakat secara umum ya, ketika mereka memang tertarik untuk bikin AR tapi mereka nggak tahu idenya dari mana gitu. Nah, that's why itulah motivasi kita untuk menyediakan fitur ini. Fitur di mana teman-teman bisa menemukan banyak sekali mata pelajaran yang sudah kita kategorikan, misalnya fisika, kimia, gitu ya, matematika, life science, bahkan olahraga pun juga ada di sini. Bahkan pendidikan agama Islam kita masih develop, kita masih tambahkan beberapa subjeknya gitu. Nah, yang kedua adalah fitur AR editor gitu. Jadi teman-teman nih ketika sudah tahu ada topik-topik mata pelajaran tertentu nih di library tadi, tapi ternyata teman-teman nggak bisa menemukan pelajaran yang teman-teman ingin sampaikan, ingin pelajari gitu. Nah, teman-teman nggak bisa nemuin tuh. Kita encourage, kita memotivasi teman-teman justru untuk membuat mata pelajaran sendiri melalui editor kita.
Jadi in a single platform gitu ya, ketika teman-teman download Assembler Edu, itu sudah ada tadi fitur topik, dan kedua ini fitur AR editor. Jadi teman-teman kalau lihat nih contoh di sebelah kanan ini, gitu. Jadi ada salah satu guru yang membuat mata pelajaran Rafflesia Arnoldi gitu. Jadi Rafflesia Arnoldi, semua objek-objek ini sudah ada di library Assembler Edu. Jadi teman-teman tinggal sesimpel drag and drop aja gitu. Nah, terus kemudian ketika proyeknya sudah jadi, ditambahkan nuansa-nuansa rumput, bahkan ditambahkan katak gitu ya. Terus ditambahkan tulisan, panah, bahkan kita bisa embed, kita bisa memasukkan link video YouTube. Jadi ketika project AR itu diproyeksikan ke surface tertentu, tidak hanya objek 3D-nya aja teman-teman, tapi bentuk video yang teman-teman sudah masukkan, tulisan itu bisa muncul dalam waktu yang bersamaan, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada fitur virtual class gitu. Jadi kalau teman-teman pasti hafal dengan Google Classroom, aku nggak tahu sih kalau di universitas masih pakai Google Classroom apa enggak gitu ya. Tapi the most common learning management system that Indonesian people utilize during this pandemic, during this distance learning period adalah Google Classroom gitu. Kalau Google Classroom kan bentuknya ada virtual classroom, di mana di dalam virtual classroom ini guru-gurunya bisa menginvite guru-guru yang lain, bisa menginvite students gitu ya, siswa-siswa yang lain. Nah, melalui Google Classroom tersebut juga guru-guru ataupun anak-anak bisa upload file kan ya, upload file video, tugas gitu-gitu yang sifatnya dokumen. Nah, perbedaannya dengan LMS ataupun virtual classroom yang dibangun oleh Assembler Edu ini, kita memungkinkan teman-teman untuk bisa mengupload project AR gitu. Jadi nggak hanya soal dokumen, video, ataupun tugas-tugas yang sifatnya tulisan gitu ya, terus diupload dalam bentuk dokumen Word atau apapun itu, tapi di Assembler itu bisa mengumpulkan tugas-tugas yang sifatnya itu animated project AR. Jadi kalau misalnya nih teman-teman bikin, aku nggak tahu sih kalau anak-anak sekarang suka ngeguru ngetutor atau ngeprivat gitu nggak? Soalnya waktu dulu aku sering banget gitu misalnya ngetutor anak SMA atau anak SMP. Nah, teman-teman kalau misalnya mau nugasin mereka dengan tugas, itu bisa se-fun, semenyenangkan teman-teman mengimplementasikan tugas tersebut ke project AR gitu. Jadi instead of dibandingin teman-teman bikin ya susunan misalnya ya, susunan anatomi tubuh katak ya gitu. Susunannya apa aja, bahkan disuruh ada pendetailan-pendetailan. Nah, teman-teman tuh bisa nge-convert itu, teman-teman silahkan bikin anatomi katak sesuai dengan project AR gitu. Itu bisa menambah attractiveness gitu ya, bisa menjadi lebih interaktif, bahkan bisa meningkatkan daya imajinasi anak-anak tersebut. Jadi lebih engaging gitu. Bayangin teman-teman bikin tugas tapi kayak ngegambar gitu, kayak main The Sims. It could be something that very valuable gitu untuk anak-anak zaman sekarang melalui project AR gitu. Nah, ini ada salah satu contoh yang aku ingin tampilkan gitu ya sebelum presentasinya berakhir. Jadi ini adalah salah satu subjek yang ada di Assembler Edu gitu. Ini tentang human skull. Jadi human skull ini tengkorak manusia. Di mana tengkorak manusia kan kadang-kadang kalau praktikum kita kalau di kelas gitu ya, di pojok kelas tuh suka ada tengkorak-tengkorak mainan gitu kan. Ya, di mana ada bagian-bagiannya gitu bisa kita lepas juga dan segala macam. Nah, untuk mensimplify itu, Project AR itu bisa sedetail ini untuk ngasih kita informasi tentang beberapa bagian tengkorak yang memang sulit untuk kita jangkau melalui patung real gitu ya. Jadi kita bisa memecah beberapa bagian tengkorak tersebut, mendapatkan penjelasannya. Ini juga bentukan topik studi mata pelajaran. Jadi di library topik ini kita ada banyak, ada life science, physics, matematika, chemistry, geografi, sejarah pun ada gitu ya. Biology utamanya gitu, sampai ada di olahraga gitu. Nah, ketika kita ngeklik life science, muncul UI-nya seperti ini. Jadi ada list mata pelajaran ataupun subjek-subjek materi-materi di dalam life science tersebut. Gitu. Nah, ini fisika. Ketika kita klik fisika, itu ada list-listnya juga gitu. Nah, ketika itu ada tulisan play, ketika kita klik play gitu ya. Nah, ketika kita
klik play, ini ada di mata pelajaran matematika. Ini bisa bentuknya tuh, ini kalau ini 3D, kalau ini 3D view teman-teman. Nah, ketika diproyeksikan dengan AR view, itu bisa seakan-akan tuh melayang ya, seperti ada di kehidupan realita kita aja gitu. Jadi ini geometri cube, geometri kubus gitu. Kita bisa format visualisasinya bisa beda-beda. Ada yang transparan seperti ini, terus kemudian ada juga yang penjelasannya beda-beda gitu. Gitu. Ada yang pokoknya ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, jadi ini juga bisa menjelaskan tentang ada berapa banyak sisi sih dari kubus itu gitu, di breakdown satu-satu. Dan ini bisa diproyeksikan ke surface apapun gitu. Selagi itu jelas ya untuk visualisasinya seperti itu. Nah, yang tadi saya sudah coba sampaikan tentang Assembler Studio, di mana sifatnya desktop ya, sifatnya desktop dan proses untuk import, exporting, untuk editing project AR yang lebih kompleks gitu ya. Ini ada salah satu simulasi teman-teman. Jadi ini ada guru yang mau bikin tentang ilmu pengetahuan sosial, yaitu populasi. Gitu. Ini di time lapse ya, jadi mungkin nggak bakal secepat ini juga gitu ya, ini jadi time lapse. Tapi overall proses editingnya sangat-sangat mudah dan kayak main The Sims, segampang itu, segampang main The Sims gitu. Terus bisa di rotate gitu. Oke, nah dari Assembler Edu sendiri, kita tidak hanya menjadi sebuah penyedia platformnya aja, tapi kita pun sudah banyak mengeluarkan program-program webinar gitu ya, kayak gini. Tapi mungkin webinarnya memang segmennya khusus untuk menjelaskan tentang Assembler Edu. Gitu. Jadi banyak sekali edukator, guru-guru ya, berbagai kalangan seperti SD, SMP, SMA, bahkan dosen gitu ya, yang mengundang kita untuk untuk mendapatkan materi melalui webinar gitu ya. Jadi mereka mendapatkan pembelajaran, mendapatkan step by step tutorial mengenai gimana caranya bikin objek-objek kayak tadi gitu. Jadi mereka penasaran nih gimana caranya, tapi mereka clueless terhadap AR. Nah itu biasanya kita coba fasilitasi melalui webinar, program-program program-program bareng gitu, bareng sama komunitas-komunitas pendidik di seluruh Indonesia gitu ya. Dan kita pun sekarang sedang berkolaborasi dengan banyak lembaga education technology gitu, kayak macam-macam skill academy, lalu Cakap, terus ada juga kalau teman-teman familiar dengan sekolahmu punya Najila Shihab gitu. Kita juga berkolaborasi dengan mereka untuk menyediakan tutorial untuk membuat media pembelajaran interaktif menggunakan augmented reality, terutama menggunakan Assembler Edu gitu. Nah, kita pun juga punya program-program lain seperti kita memberikan sertifikasi nih, kita memberikan sertifikasi ataupun semacam reward gitu ya, reward kepada edukator yang sudah sukses gitu ya untuk membuat media pembelajaran menggunakan Assembler Edu gitu. Jadi biasanya kita di level-level tertentu kita kasih reward, kita taruh mereka di website gitu ya, karena kita sangat-sangat bangga nih dengan edukator ataupun masyarakat secara umum yang memang memiliki daya belajar yang tinggi untuk mengadaptasi teknologi. Karena makin ke sini dengan teknologi makin banyak tuh justru makin pusing ya. Nggak tahu sih, kalau aku sih makin pusing ya. Nggak tahu kalau teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya saya jujur melihat realitas sekarang gitu, sekarang tuh banyak guru-guru yang justru makin banyak teknologi makin bingung gitu, tapi mereka curious gitu, tapi mereka curious untuk bisa mengadaptasi teknologi tersebut. That's why kita punya tanggung jawab lah gitu untuk memberikan mereka edukasi step by step tutorials gitu ya mengenai pembuatan media pembelajaran berbasis augmented reality yang lebih komprehensif gitu teman-teman. Nah, jadi sebetulnya intinya adalah dari betapa canggihnya augmented reality gitu ya, dari betapa canggihnya teknologi yang sudah kita adopsi, bahkan yang sudah kita kenal lah gitu di dunia pendidikan, ternyata ternyata tidak kalah pentingnya juga kita untuk bisa sadar bahwa kolaborasi antara edukator dan juga stakeholders dan kita sebagai masyarakat itu penting banget gitu untuk kemudian berkolaborasi dan memang mengangkat augmented reality ini menjadi sebuah tools di educational learning system kita untuk menjadi sebuah tools yang penting gitu. Karena kalau misalnya toolsnya ada nih, willingness belajarnya ada, tapi ternyata nggak ada kolaborasi antara
gurunya atau antara pemangku kepentingan untuk bisa mengadopsi teknologi ini, ya tetap aja teknologinya nggak bakal jalan gitu. Jadi educators must ensure that the content is correct and meets the needs of their curriculum gitu ya. Jadi melalui sharing dengan guru-guru, kita juga dapetin feedback banyak banget gitu ya dari pendidik terkait dengan kurikulum, terkait dengan mata pelajaran yang proper dan yang lagi tren tuh sekarang apa sih gitu. Nah, jadi kita sebagai publishers, kita sebagai provider gitu, kita juga harus halo, sorry terputus nih. Kayaknya tadi sampai mana ya? Iya, sorry, hilang ya sinyalnya. Sorry. Tadi ada yang bisa deliver nggak? Saya sampai mana? Jadi saya bisa ulang. Atau udah? Tadi udah nyampe mana ya? Yang what's next? Oh, what's next? Berarti udah di ini ya, lumayan udah di akhir lah ya gitu. Jadi intinya adalah sangat penting sih adanya kolaborasi antara kita gitu ya sebagai entah kita nanti teman-teman nanti gedenya mau jadi apa, gedenya mau jadi apa. Maksudnya kita sebagai masyarakat gitu yang punya kewajiban untuk bisa menularkan ilmu dan knowledge ke orang lain gitu. Kita penting banget nih untuk bisa consider berkolaborasi bahkan dengan stakeholder ataupun dinas pendidikan untuk bisa kemudian membuat ataupun menghadirkan sebuah learning tools yang baru dan lebih interaktif dan informatif untuk orang lain gitu. Sekian, alhamdulillah ternyata tadi putusnya nggak terlalu banyak ya. Saya udah worry kayaknya tadi putus dari mana ya gitu. Jadi silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditambahkan, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Fatima Monica yang sudah menyampaikan materi pada kali ini. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan untuk peserta yang mau bertanya untuk on mic atau bisa diketik di kolom chat. Jangan lupa perkenalan terlebih dahulu juga. Silakan. Silakan teman-teman jangan malu. Karena mostly ada beberapa orang yang pengen nanya tapi malu, akhirnya nanyanya japri. Silakan, nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya mau ditanya. Izin bertanya, Kak. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Puput Kurniasi dari Prodi PPKN. Salam kenal, Puput. Iya, Kak. Gini, Kak, ini kan AR ini kan memungkinkan kedepannya bakal booming banget. Nah, IR ini tuh bisa nggak sih nanti kedepannya bisa memberikan peluang pekerjaan bagi banyak orang gitu? Terima kasih.
Sama-sama Pupu, terima kasih juga atas pertanyaannya. Nah, ini menarik banget ya pertanyaannya, karena salah satu challenge dari kita sebagai provider augmented reality gitu, salah satunya di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia, kalau teman-teman bisa searching gitu, mungkin untuk perusahaan penyedia platform augmented reality ini masih lumayan sangat-sangat sedikit. Jadi alhamdulillah kita masih jadi main and key player gitu di Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah challenge juga bagi kita provider augmented reality untuk kemudian nggak hanya kita gitu ya yang mendulang keuntungan dari kita bikin platform atau kita bikin aplikasi, tapi kita juga mencoba untuk menularkan mengeducate orang-orang bahwa augmented reality ini pun kedepannya tuh bisa loh menjadi salah satu pendukung teman-teman untuk di dunia pekerjaan gitu, di dunia profesional gitu. Nah, salah satu contohnya adalah di bidang desain gitu. Jadi banyak sekali kita kemarin itu sempat intens juga untuk dapat undangan dari SMK gitu. Dari undangan SMK kan biasanya kita tahu ya kalau SMK tuh gedenya atau lulusnya, gedenya sih, lulusnya itu bisa langsung terjun ke dunia bekerja gitu, ke dunia profesional. Nah, mereka tuh membutuhkan teknologi augmented reality untuk bisa memvisualkan brand mereka gitu. Jadi sifat dari augmented reality kan tadi yang aku udah bilang komplement gitu, menambahkan sesuatu. Jadi dengan augmented reality ini, anak-anak SMK ataupun orang-orang yang punya bisnis nih, itu bisa mengelevate ataupun menambahkan fitur augmented reality-nya di brand mereka. Misalnya mereka punya brand kopi nih. Brand kopinya ini pasti ada di brandingnya di cover packagingnya, di packagingnya kan pasti ada gambar tuh. Nah, mereka menambahkan fitur AR ketika orang-orang itu nge-scan cover ataupun packaging dari produk kopi tersebut, itu tiba-tiba bisa muncul ada additional information yang muncul secara digital dan virtual gitu. Jadi betul sekali pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya karena augmented reality ini saking multi-purpose-nya gitu ya bisa digunakan oleh banyak banget sektor itu juga bisa menambah menambah value pada brand yang sedang kita coba kembangkan gitu. Jadi walaupun misalnya kita punya brand yang sifatnya tuh printed gitu ya buku ataupun packaging produk tadi gitu. Nah, itu bisa diedit, bisa value-nya itu bisa ditambahkan dengan fitur augmented reality. Begitupun juga dengan profesi-profesi seperti arsitek gitu ya. Seperti profesi-profesi tentang seperti guru itu jelas-jelas bisa sangat menunjang gitu untuk kemudian bisa menunjang sisi profesionalitas mereka dengan mengadaptasi augmented reality. Sejauh ini sih kalau augmented reality untuk dunia bisnis itu sudah diadaptasi oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan besar gitu. Tapi kalau untuk di level individu, mostly pasti guru untuk pendidikan gitu ya. Terus kedua itu untuk kemudian memperkenalkan brandnya, memperkenalkan produknya. Ketika produknya itu di-scan, ketika packaging produk tersebut di-scan, itu bisa ada added value berupa AR-nya gitu. Jadi biasanya memang yang mengadopsi augmented reality tidak hanya di level individu, Puput. Jadi memang untuk bisnis enterprise perusahaan yang besar itu tuh sudah banyak sekali yang mengadopsi augmented reality untuk bisa mengoptimalkan marketing tools-nya. Terus kayak teman-teman pasti tahu kan ya kalau IKEA, teman-teman kalau misalnya searching IKEA gitu ya, aplikasi IKEA, itu teman-teman bisa nemuin satu aplikasi di mana teman-teman bisa dapetin visualisasi gambar objek furniturnya itu di smartphone gitu. Jadi selain belanja online tapi teman-teman bisa nih kayaknya aku pengen beli sofa warna kuning cocok nggak ya di sudut ruangan ini. Nah teman-teman tinggal proyeksiin aja tuh, klik sofanya, handphonenya diproyeksiin ke sudut kamar tertentu gitu ya. Nah itu bisa muncul, bisa betul-betul memvisualkan sesuatu yang teman-teman butuhkan saat itu gitu. Jadi kalau potensi untuk kemudian augmented reality ini di bisnis gitu ya dikembangkan untuk menjadi sebuah bukan mata pencarian ya tapi mendukung sisi profesional kita itu bisa banget. Kalau misalnya teman-teman memang sudah punya passionnya dan tinggal diulik aja nih si passion ini bisa nggak ya divisualkan melalui augmented reality brands yang saya punya nih ataupun buku ataupun packaging yang tadi itu bisa nggak ya divisualkan melalui augmented reality gitu. Jadi memang bisa banget untuk bisa menambah value di sisi karir ataupun profesional kita gitu. Gitu sih, semoga menjawab ya.
Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Fatima. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Terlalu tampan. Izin bertanya. Boleh. Kan tadi emang IR itu banyak kelebihannya. Tentunya seperti dalam media pembelajaran. Nah, yang kita sempat ketahui akhir-akhir ini tentang ya itu loh Kak, game Pokemon Go. Betul. Nah, perannya itu kan menentukan sudut pandang tuh. Banyak anak remaja seperti kita kecelakaan gara-gara sulit menentukan sudut pandang. Nah, itu menurut Kakak gimana? Pandangan menurut Kakak? Oke, sudut pandangnya ini tuh gimana nih maksudnya dalam menggunakan teknologi AR-nya kah atau? Ya gitu Kak. Kadang kan kalau kita diterapkan ke dunia nyata, kita sulit menentukan sudut pandang ruang. Semisal kita kan hanya pakai HP tuh Kak. Misal Okay. ada batu terus keinjek kan. Berarti teknikal ya. Ini berarti teknikal ya. Oke. Karena saya memang gini, kalau misalnya dari assembler sendiri memang use case dari Pokemon Go ini betul-betul populer ya, gitu, betul-betul mendunia lah, gitu. Dimana kita pasti tahu ya, ketika kita memunculkan sebuah games itu pasti ada pro and cons-nya gitu. Dan augmented reality sendiri itu tidak sekonyong-konyong datang dengan benefit dan tidak ada cons-nya gitu. Jadi memang augmented reality ini juga memiliki beberapa kekurangan. Ahmed ya tadi yang nanya ya. Gitu. Yeah. Jadi dari augmented reality ini sendiri misalnya tadi ya games kalau misalnya sudut pandang gitu. Nah, kalau yang saya bisa sarankan mungkin karena kalau fiturnya Pokemon Go itu kan sistemnya namanya geolocation. Jadi augmented reality yang memaksimalkan fitur geolocation di mana teman-teman itu akan catching some of the Pokemon itu berdasarkan lokasi gitu. Nah, kalau nanya tentang sudut pandang dari gamesnya sendiri, mungkin itu preferensi masing-masing ya gitu. Tapi kalau misalnya saya bisa sarankan mungkin karena memang augmented reality bahkan game sekalipun itu pasti memiliki positif dan negatif sides-nya gitu ya. Mungkin pengoperasian Pokemon Go ini bisa dilakukan apalagi di zaman sekarang sih, di zaman sekarang yang mungkin tidak kurang mendukung gitu kita untuk travel, kita untuk jalan-jalan ketemu sama orang banyak itu kayaknya diminimalisir dulu. Jadi mungkin kalau games-games Pokemon Go tersebut mungkin bisa dilakukan tidak di malam hari mungkin. Dan juga bisa dioptimalkan ketika hari-hari siang atau pagi atau terang aja gitu. Karena resiko augmented reality terutama di geolocation itu juga lumayan. Betul kata Ahmed. Jadi Kak, resiko ataupun cons yang terdapat di augmented reality ketika dicocokkan dengan period sekarang dengan zaman yang serba Covid, dilarang untuk berkumpul gitu ya, itu juga menjadi salah satu challenge sih gitu. Jadi mungkin kalau misalnya untuk tadi ditanya sudut pandangnya gimana, kalau saya sih sebetulnya sesimpel gamification should be utilized for something that fun but still safe gitu. Menyenangkan tapi harus tetap aman kan kayak gitu. Jadi mungkin tren-tren permainan ataupun gamifikasi itu bisa digunakan di waktu-waktu yang mungkin waktu-waktu yang tepat gitu dan tidak menyalahi waktu-waktu seperti malam gitu ya karena itu it's quite dangerous sih, it's quite challenging juga untuk kita bisa ngontrol gitu konten-konten yang kemudian bisa nge-trigger kita untuk terus main gitu ya, lupa waktu dan segala macam. Jadi mungkin just please pay attention to the time you use that gamification. Dan yang kedua juga tetap consider bahwa augmented reality di samping di samping sisi positif itu juga pasti datang dengan sisi-sisi negatifnya. Nah, sisi-sisi negatifnya ini memang tadi aku nggak coba explore ya. Tapi sisi-sisi negatifnya dari AR itu juga tetap ada. Seperti saking fokusnya kita tuh kadang-kadang kalau yang memakai AR itu tuh jadi lupa gitu sama kehidupan sekitar kita tuh lupa gitu. Nah itu salah satu hal yang bisa menjadi challenge gitu, bisa menjadi challenge dan bisa kita overcome dengan kesadaran diri kita sendiri. Saya percaya sih mungkin teman-teman di sini kan udah pada paham lah ya penggunaan smartphone gitu. Tapi saya bisa bilang ketika mengadopsi
augmented reality kita juga jangan sampai lupa nih bahwa augmented reality sendiri pun punya kok ada sisi-sisi kelemahannya. Tidak hanya mahal, tidak hanya sulit untuk diakses, tapi juga attitude kita sebagai pengguna itu juga sangat-sangat menentukan gitu, karena banyak banget anak-anak ataupun guru yang memakai fitur augmented reality, mereka tuh seperti lose focus gitu. Jadi seakan-akan dia cuma pay attention to the gadget doang atau gimana. Nah itu yang patut untuk dievaluasi lah dari segi personal, maupun kita ngingetin teman-teman kita juga untuk nggak kayak gitu sih. Barangkali ada yang ingin ditambahkan gitu. Silakan, ini kita sharing ya teman-teman. Jadi barangkali ini di teman-teman di sini ada yang udah ngulik juga soal AR gitu. Nah, aku senang banget nih kalau misalnya ada teman sharing hari ini. Gitu. Halo Kak Monika, boleh tanya? Halo, boleh. Siapa namanya? Oh ya, perkenalkan nama saya Wahid Kak dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Ya. Ingin tanya nih Kak, tadi kan Kak Monika udah menjelaskan ya terkait tools atau mungkin software dari Assembler itu sendiri. Kalau nggak salah kan tadi ada 3 ya, Assembler Studio, Assembler Edu, sama Assembler Apps. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, dari kira-kira apa sih kelebihannya itu dari tools-tools lain atau mungkin semacam SDK lain kayak contoh Unity atau mungkin Vuforia atau mungkin AR Toolkit atau mungkin AR Core kayak gitu nih Kak. Mungkin bisa nanti kita kasih penjelasan gitu. Terus untuk yang pertanyaan kedua, mungkin kira-kira di mana sih kita bisa download ini software atau tools dari Assembler gitu Kak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya ya Wahid ya. Jadi pertanyaannya lebih ke Assembler nih. Aduh, jadi excited saya. Jadi betul. Banyak juga yang nanya nih, Assembler itu sebenarnya kelebihannya apa sih dibanding platform yang lain, sama-sama download juga gitu. Nah, jadi ini saya mau share screen karena tadi Wahid sendiri sudah nyebut Unity, kayaknya Wahid ngerti banget nih, udah ngerti banget ya soal 3D gitu ya, soal program gitu, mungkin paham gitu. Jadi aku sendiri mau coba buka buka penjelasannya. Oke, sini sudah ada. Saya izin share screen lagi. Oke, semoga sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah, jadi perbedaannya itu adalah challenge kita, Assembler itu bergerak dan tumbuh dari sebuah challenge, dari sebuah rasa penasaran kita, karena untuk proses pembuatan AR content creation itu sangat-sangat painful, multidisciplinary, and require long process gitu. Nah, tadi Unity ataupun Vuforia yang tadi sudah disebutkan oleh Wahid memang menjadi salah satu software yang bahkan tim programmer Assembler pun buat gitu. Jadi kelebihannya adalah ketika kita menggunakan platform ini ya, menggunakan platformnya Assembler dibandingkan Unity, Vuforia tadi, Unity dan Vuforia ini way too complex. Ya kan, Wahid pasti tahu deh bahasa programming, Vuforia juga gimana caranya menambahkan interactivity, it's quite complex lah untuk kita-kita yang nggak punya basic programming, kita-kita yang nggak, misalnya saya memang background-nya bukan dari programming, saya juga background-nya bukan dari orang-orang yang memahami tentang IT secara menyeluruh gitu. Nah, that's why the additional value from Assembler itself itu kita justru mensimplify proses orang-orang untuk membuat atau create their own 3D AR project. Seperti itu. Jadi kelebihannya adalah justru kita mensimplify proses itu, bahkan dari proses animasinya, kita mensimplify orang-orang tuh nggak perlu lagi bikin animasinya dulu, terus kemudian ditambahin interactivity-nya, kemudian di-deploy gitu ke software tertentu untuk kemudian bisa diaplikasikan ke AR. Tapi Assembler ini menjadi sebuah platform all-in di mana ketika menggunakan Assembler, seluruh objek animasinya tuh sudah ada di dalam library kita, gitu. Dan ketika membuat project AR pun, tadi sedemikian rupa aku coba contohkan gitu ya, lewat project AR, itu sesimpel drag and drop aja Wahid dan teman-teman. Jadi sesimpel bikin The Sims. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh
binatang katak. Binatang kataknya udah ada di library kita, tinggal di drop ke kanvas editornya tadi. Terus kalau misalnya mau ditambahin awan-awan ataupun rumput-rumput gitu ya, tinggal cari aja di library kita, sesimpel drag and drop. Jadi creating the ecosystem of the animated AR project di Assembler itu hanya menggunakan satu aplikasi aja, yaitu Assembler. Gitu. Jadi segala resource 3D objects-nya, environment-nya, bahkan fitur editor, fitur QR marker, mau di-share, mau direkam, itu sudah ada di dalam platform Assembler gitu. Spesifiknya Assembler Edu kalau misalnya Wahid mau ngomongin soal pendidikan ya gitu. Jadi silakan dicoba gitu. Jadi itulah yang membedakan kita sebetulnya dengan platform-platform lain seperti Unity, Vuforia. Karena justru kita tuh memakai Unity dan Vuforia untuk membangun Assembler gitu. Jadi let's imagine about how complex these two things, betapa kompleksnya Unity dan Vuforia sampai tim developernya Assembler itu menggunakan itu untuk membangun Assembler gitu. Jadi makanya Assembler ini menjadi sebuah produk yang kita sangat percaya dengan, kita sangat confidence gitu bahwa Assembler ini bisa menjadi sebuah gerbang gitu ya, sebuah gerbang kemudahan bagi teman-teman yang ingin belajar AR tapi tidak mengerti tentang animasi, tidak mengerti tentang program, tidak mengerti tentang Blender gitu ya, tidak mengerti tentang studio-studio animasi gitu ya untuk ngedit-ngedit, tapi sesimpel teman-teman mendownload, membuat akun dan membuka fitur editor dan drag and drop your 3D objects di library kita. Sesimpel itu, Wahid. Jadi itu mungkin yang bisa aku jawab ya, kelebihannya dengan kelebihannya dibandingkan platform-platform lain, misalnya kayak Unity ataupun Vuforia, ataupun ada juga kok perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memang bergerak di AR, tapi mereka nggak punya platform. Mereka nggak punya aplikasi. Jadi mereka memang perusahaan yang bekerja dan menyelesaikan proyek-proyek client-based aja. Jadi kalau misalnya ada request nih dari company mana untuk optimalisasi augmented reality, nah mereka baru ngerjain gitu. Jadi kalau Assembler masih menjadi satu-satunya sih di Indonesia perusahaan yang memang bergerak di bidang augmented reality, tapi kita memiliki platform sendiri, aplikasi sendiri yang sudah di-deploy di Android maupun di iOS gitu. Jadi untuk Wahid atau teman-teman nih yang mau download, itu silakan dibuka aja di Google Play Store ataupun di Apple App Store, itu sudah bisa di-download secara gratis, baik Assembler, yang tadi yang pertama aplikasi Assembler, dan yang kedua ada Assembler Edu. Gitu. Jadi silakan di-explore gitu ya, kira-kira kebutuhannya yang mana. Kalau misalnya mau ngajarin keponakan-keponakannya soal tadi katak, anatomi tubuh, itu silakan dicoba Assembler Edu. Tapi kalau teman-teman mau coba augmented reality untuk purpose atau untuk maksud yang lebih general, misalnya tadi kayak mau bikin packaging yang menarik gitu ya untuk bisa di-scan dengan AR, itu silakan pakai Assembler yang pertama gitu, Assembler yang only Assembler. Tapi kalau teman-teman udah masuk ke dunia pendidikan, ngajarin orang, terus kayak mau lihat atau mau bikin mata pelajaran, itu silakan utilize Assembler Edu gitu sih. Nah untuk Assembler Studio karena tadi cuma di desktop gitu, jadi untuk sebentar. Nah, jadi Assembler app itu ada Assembler dan juga ada Assembler Edu, itu sifatnya mobile, bisa diinstal dan di-download di mobile phone, mobile gadget, iPad, tablet, or anything. Nah, tapi kalau Assembler Studio itu sifatnya di desktop gitu. Nah, solusi dari ketiga platform ini kita menghadirkan untuk mensimplify proses orang-orang yang curious untuk belajar tentang augmented reality melalui hitungan menit aja gitu. Nah, ini ada salah satu contoh nih kalau teman-teman bisa lihat ya. Ini ada ilustrasi bikin project AR parrot gitu. Nah, sesimpel drag and drop aja. Tadi kanvasnya ada kan blank kanvas warna biru muda itu. Tinggal ditambah-tambahin tulisan, ditambah-tambahin environment, misalnya rumput ataupun pohon. Nah, teman-teman udah bisa menemukan itu di library Assembler gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari dari resource di luar Assembler. Seperti itu, teman-teman. Semoga menjawab ya, Wahid ya. Iya, makasih Kak. Sama-sama, silakan dicoba. Kalau dicoba, di-post di sosial media, nanti kita feature kita di sosial medianya Assembler. Baik, terima kasih. Ada yang mau kasih. bertanya lagi? Ya.
Apakah ada yang mau bertanya lagi? Mengingatkan ya untuk peserta, jangan lupa absensi, link ada di kolom chat. Teman-teman kalau misalnya nanti tertarik untuk bisa dapat modulnya, modul untuk Assembler Edu gitu ya, nanti aku akan coba titip ke Fadia. Nanti dari Fadia nanti bisa di share ke teman-teman di mana di forum ini gitu. Jadi nanti terpisah aja aku kasih modul untuk pembelajaran tentang Assembler Edu. Jadi bikin objek tuh gimana, masukin objek gimana, kayak gitu. Karena barangkali waktunya nggak cukup nih kalau di sore ini semuanya. Gitu. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Apakah cukup? Izin bertanya Kak, sedikit mungkin mengenai assembler tadi, lanjutan dari Mas Wahid, mungkin itu ada nggak Kak menu-menu yang berbayar gitu, atau environment yang berbayar gitu, atau semuanya emang free gratis gitu Kak? Makasih. Oke, sama-sama. Yuni ya tadi ya? Iya Kak, Yuni. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk Yuni dan teman-teman, kalau di Assembler Edu itu memang kita menyediakan konten-konten eksklusif dan itu harus di-unlock dengan premium plan. Gitu. Tapi mostly kita memang belum terlalu kita memang karena memang kita masih perkenalan gitu, kita betul-betul ingin sekali untuk menarik active users kita sebanyak-banyaknya. Jadi mostly konten-konten kita itu masih free gitu. Tapi untuk seluruh 3D objects, jadi nanti teman-teman bisa ngebeda ini. Ada yang namanya 3D objects di library editor kita, sama tadi yang topik-topik mata pelajaran. Nah, kalau yang topik-topik mata pelajaran yang sifatnya tuh udah jadi gitu ya, udah jadi mata pelajaran dan tinggal dipresentasiin aja, itu memang ada yang eksklusifnya, ada yang harus di-unlock dengan premium plan. Jadi teman-teman harus subscribe, harus biaya berlangganan gitu. Bisa bulanan, bisa tahunan gitu. Nah, tapi untuk yang 3D objects, kalau misalnya teman-teman mau bikin 3D objects, bikin virtual classroom, bikin kelas-kelas seperti tadi di Google Classroom, ngundang user, misalnya teman-teman jadi guru nih, terus bikin virtual classroom, itu silahkan akses unlimited class. Jadi nanti teman-teman bisa bikin kelas tanpa ada batasan jumlah, meng-invite student ataupun meng-invite edukator lain gitu ya, di jumlahnya juga tidak terbatas. Tapi mungkin yang terbatas tadi ada di konten-konten eksklusif mata pelajarannya aja. Gitu, tapi untuk sisanya semuanya gratis gitu. Semoga menjawab ya. Kak. Makasih Kak. Sama-sama, dicoba ya. Assembler Edu-nya. Siap Kak. Ada lagi yang mau nanya? Atau lagi pada sibuk nyobain? Semoga lagi pada sibuk nyobain assembler. Baik, mengingatkan lagi untuk peserta ya, yang sebelum acara berakhir untuk on cam untuk dokumentasi. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan yang mau bertanya. Kalau boleh tahu, teman-teman di sini semester berapa ya? Campuran Kak. Semester 6 Kak. 4, Oh, campuran. 4 ya. Oh, 4, 6. Okay. 2 Kak. Oh, 2, ada yang 2 juga. Ih, lucu banget. Aku kangen kuliah, guys. Aku kangen kuliah. Jadi dinikmati ya waktu kuliahnya. Senang aja gitu. Mumpung mahasiswa ya, Kak. Iya, mumpung mahasiswa gitu. Tapi sebenarnya tapi udah pada nemu passionnya apa? Belum. Nemu ya? Oh, belum. Jadi masih cari-cari ya? Masih mencari. Masih mencari. Iya, teman-teman dinikmati ya waktu kuliahnya. To be honest, aku sangat-sangat rindu. Kita waktu kuliah jadi kayak pas diundang, ya gue mau ketemu sama mahasiswa lagi biar gue kayak mahasiswa.
Gitu. Masih cocok loh Kak jadi mahasiswa. Kalian lah yang membuat aku cocok jadi mahasiswa. Kalau udah di kalangan di sini-sini sih kayak udah tuwir, udah tua. Gitu. Jadi semangat selalu. Kuliah di HI enak enggak, Mbak? Wah, kuliah di HI seru sih. Serunya seru sih. Mungkin pasti setiap jurusan kan pasti ada pengalamannya masing-masing ya gitu. Pasti ada nggak enaknya masing-masing, ada enaknya gitu. Kalau di HI ya enaknya mungkin terpapar sama hal-hal, bahkan sama hal-hal yang gak pengen kita tahu aja gitu. Ada aja kita dengar berita ini, berita itu kayak gitu. Jadi cons-nya ya itu kadang-kadang capek kalau ngomong bahasa Inggris mulu. Jadi menyerah gitu kadang-kadang dengan bahan-bahan literatur yang super berat gitu. Ya pasti ada pro and cons-nya. Tapi seru kok overall. Semoga lancar ya teman-teman semuanya yang lagi skripsi. Tadi semester 6 tuh berarti skripsi ya? Iya. Belum Kak. Oh belum ya? Oh belum ya? Belum. Belum, oke. Ya, semoga lancar semuanya teman-teman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemarin-kemarin juga ada banyak tuh mahasiswa yang bahan penelitiannya itu harus menggunakan AR, terus akhirnya ngehubungin tim assembler gitu. Jadi untuk bahan visualisasi apapun, visualisasi. Biasanya di teknik engineering gitu sih. Teknik mesin, terus biologi, pendidikan biologi itu kan kayak untuk praktikum ataupun untuk PKL-nya kan butuh ini ya, butuh pembelajaran yang inovatif kan, yang visual gitu. Nah mereka ngontak assembler tuh untuk bisa disupport. Bisa nggak sih saya dapat premium ininya gitu secara gratis sebagai bahan penelitian. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak waktunya sudah mau ngobrol. Barangkali kalau misalnya ada yang mau ditanyain nanti aku coba drop email ya. Di sini. Boleh Kak. Boleh. Silakan. Boleh nggak Kak kalau tanya satu lagi gitu Kak? Kenapa? Boleh nggak kalau tanya satu lagi? Boleh. Ini saya ikut moderator sih sebenarnya. Gimana Kak, masih ada waktunya nggak? Masih, silakan. Oh ya, berarti kalau buat search-nya dari Assembler Studio, apakah di run atau di launch-nya juga melalui aplikasi yang ada di mobile Assembler itu Kak? Atau hasil dari Assembler Studio desktop bisa di launch di luar Assembler? I see. Nah, terima kasih Yuni pertanyaannya. Jadi betul tadi pertanyaannya. Jadi untuk konten-konten animasi atau AR project yang udah diolah di Assembler Studio itu memang bisa diekspor ke Assembler yang ada di mobile. Gitu. Jadi memang that's why aku tadi ngomongnya tuh ekosistem ya. Jadi antara Assembler Studio yang ada di desktop itu nyambung tuh ke assembler edu ataupun ke assembler yang ada di mobile, yang assembler yang pertama tadi. Karena memang fungsi dari Assembler Studio itu ketika teman-teman mau bikin AR terus mau di-launch kemana, nah di synchronize-nya itu dengan assembler yang ada di mobile. Nah, untuk sementara ini memang kalau misalnya project AR sudah selesai di Assembler Studio, sementara ini baru bisa di-deploy ataupun di-launch di assembler gitu untuk bisa menikmati fitur augmented reality-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya sekedar ingin menyebarkan QR markernya, tadi aku udah ngejelasin nih, ada augmented reality yang markerless dan marker based. Nah, bedanya dua itu adalah kalau markerless itu nggak perlu pakai gambar ataupun QR code untuk di-trigger terus di-scan terus kemudian muncul objek. Nah, itu namanya markerless. Kalau marker based itu teman-teman harus mengolah QR code itu juga udah automatically generated. Jadi automatic generated ini once teman-teman bikin project di assembler, baik di Assembler Studio ataupun di mobile, itu nanti teman-teman kalau misalnya mau nge-share ke teman lain melalui WhatsApp ataupun melalui Line gitu ya, nah nanti teman-teman bisa nyebarin aja QR markernya itu ke teman-teman tersebut
gitu. Nanti teman-teman tersebut tinggal scan QR marker ataupun gambar yang bisa dijadiin marker itu dengan assembler di handphone masing-masing, mereka bisa objek ataupun project AR bisa muncul sama seperti yang sudah dibikin sama teman-teman di Assembler Studio atau di mobile teman-teman kayak gitu. Gitu. Makasih Kak. Sama-sama. Kalau masih ada waktu, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh. Mengingatkan untuk teman-teman ya, link sertifikat ada di kolom chat, jangan lupa. Mengingatkan Kalau juga, tidak ada jangan yang lupa diisi formnya ya, yang ada di ini. baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika sudah tidak ada, saya tutup. Baik, kita sudah di penghujung acara, yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya, di on cam dulu peserta. Silakan untuk persiapan. Silakan ya teman-teman, on cam sebentar. Ada dua satu lagi. 3, 2, 1. Dah. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih untuk Kak Fatimah Monika. Sama-sama. Saya live dulu ya. Semangat semua. Iya Kak, terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih ya Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kak Idin. Teman-teman jangan lupa isi link sertifikat sampai jam 4 sore. Kak. Wes.